Hai guys, selamat datang di podcast Ngobrol Santai ala anak bangsa. Walaupun kita cuma bisa ngobrol lewat layar, semoga pembahasan malam ini tetap bisa seru ya teman-teman. Yoi, bener banget tuh. Nah, BTW, gimana nih kabar kalian semua nih? Baik dong, kita kan harus tetap semangat. Kalau gue sih sekarang lagi agak batuk, tapi nggak apa-apa. Gue tetap harus semangat untuk berdiskusi sama kalian nih malam hari ini. Nah, harus banget kayak gitu. DWS Fredo. Nah, malam ini kita mau bahas apa sih? Kemarin Fredo bilang kita mau ngobrol lagi hari ini. Nah, itu kemarin Nina bilang ke gue, katanya dia nemu video gitu yang pengen dibahas bareng kita nih. Gimana, Nin? Ya, bener. Gua nemu satu video yang sumpah nih menarik banget sih. Kayak jujur gue pengen nanya pendapat kalian sih soal Emangnya video video ini. tentang apa sih ini? Jadi aku nemuin video yang berhubungan dengan isi dari Pancasila nih. Kita tahu kan kalau Indonesia tuh punya Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, dalam sila pertama sendiri ini aja kayak menurut gue tuh maknanya tuh luas banget gitu. Baik mengenai konsep ketuhanan, toleransi ataupun pluralisme. Iya, bener juga sih kata lu. Menurut gue pribadi, di sila pertama dan sila ini tuh punya makna dan tujuannya masing-masing sih. Tapi di sila pertama ini rasanya masih banyak hal menarik yang bisa kita ulik lagi nih. Nah, video yang mau gue tunjukin ini mengandung nilai-nilai toleransi yang cukup menarik tentang stereotip masyarakat terhadap seseorang berdasarkan penampilan atau enggak kayak tampang dari luarnya gitu. Menarik. Video apa sih, Nin? Lihat dong. Nah, makanya ini gue coba share screen ya, kita nonton bareng ya. Oke, boleh banget.
menurut kalian? Lucu juga ya Nin, nembak agama orang dari baju, penampilan, dan latar belakang keluarganya juga. Itu banyak loh yang suka nebak-nebak agama orang dari apa yang tampak di luar aja gitu. Tapi salah kayak si Marlo tadi. Lo pernah ngalamin gitu nggak, Nat? Kayak orang salah nebak agama lu tuh? Pernah. Jadi waktu itu gue lagi beli sesuatu gitu kan. Tiba-tiba penjaga tokonya nanya ke gue, kakaknya orang Islam ya? Terus gue kaget dong. Satu, gue nggak pernah dikira Islam. Orang biasanya langsung nanya gue gereja di mana. Kayak kemarin gue lagi di jalan sama Kating, terus dia nanya gue gereja di mana. Pas banget kita lagi ngelewatin gereja gue, jadi ya udah gue tunjuk aja. Nah, kedua, gue bingung kok tiba-tiba gue ditanyain agama. Terus gue tanya dong, kok bisa ngira gitu mbak? Terus mbaknya cuma bilang kelihatannya aja. Random banget Nat. Aduh. Nggak ada dah. Jadi lagi beli barang mau bayar, tiba-tiba ditanya aja gitu. Menurut gue aneh banget sih itu penjualnya asal nebak aja dari apa yang dia lihat aja gitu. Sebenarnya penampilan tuh nggak bisa menentukan keimanan kita ya. Kayak gue jujur banyak banget yang kayak kaget, hah lu Islam? Lu nggak kayak orang Islam tau. Kayak apa karena gue nggak berhijab, apa karena style gue, apa cara bicara gue itu akhirnya mereka tuh kayak lu Islam gitu. Jadi kadang gue tuh timbul pertanyaan di diri gue sendiri kayak seburuk itukah gue sebagai umat Islam gitu ya kan? Kalau gue nggak pernah ditanya agamanya apa. Orang tahu agama gue karena gue pakai hijab. Jadi misalnya ada orang masih nanya agama gue, itu nggak masalah gue. Kalau terjadi pada orang lain berbeda sama Nina, bagi gue nanyain agama orang lain itu salah dan masuknya nggak sopan deh. Karena pengalaman gue, orang yang nanyain agama seseorang itu cuma pengen tahu, kayak sekedar kepo aja mereka. Terus mereka ngerasa senang karena ada yang seagama sama mereka. Tapi jika berbeda agama, mereka memilih untuk memandang negatif terhadap agama lain. Harusnya nanyain agama orang lain itu nggak perlu. Kenapa ya mempertanyakan ataupun menebak agama kayak gini tuh rasanya umum banget terjadi di masyarakat kita. Iya bener dong, orang kok sok kepo banget ya sama agama orang lain. Tapi itu cuma budaya di timur tau udah. Kalau di budaya barat itu, mereka nggak terbiasa nanyain agama, mau seket apapun mereka sama lawan bicaranya, karena menurut mereka itu sesuatu hal yang personal banget gitu. Bener banget. Kalau di Indonesia, gue pernah nonton di TikTok, jadi ada psikolog yang bilang kalau kita warga Indonesia itu emang punya sifat komunal. Jadi pada dasarnya kita hidup dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga terbentuk as dan kayak begitu. Jadi nanya agama orang lain itu kayak harapan orang itu segolongan sama dia gitu, orang yang nanya itu. Apalagi kita negara yang beragam banget kan. Kita di tengah pluralisme ini tuh kayak mencari mana nih yang seagama sama gue, mana yang enggak. Karena menurut gue, ini gue yakin kalian juga ngerasain sih, kayak secara naluriah juga kalau kita ada kesamaan dengan orang lain, pasti kayak lebih nyaman karena kita punya satu identitas yang sama. Agama itu kan di sini kayak sebuah identitas gitu ya. Ya, dan itu juga sih Nat yang ngelahirin pengotak-ngotakan di tengah masyarakat Indonesia. Kayak Asandi tadi, kita jadi punya masa barrier gitu. Nah, iya benar. Tapi gimana ya, menurut gue tuh kayak nanyain agama tuh nggak akan selamanya salah gitu loh. Kayak tadi yang gue ceritain, karena punya teman deket yang kayak kita deket gitu kan. Terus begitu dia tahu gue Islam kayak, lu Islam gitu kan. Jadi kadang ada rada sakit hatinya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh tergantung aja gitu loh, kayak siapa lawan bicara lu, apakah dia akan berinteraksi lama dengan lu atau enggak gitu ya kan. Jadi kayak nggak sembrono aja gitu bersikap bercanda atau lu punya cinta, jadi bisa jaga-jaga gitu kan. Nah kalau menurut lu gimana nih Dok? Oke, gue paham sih pendapat kalian. Tapi kalau menurut gue mempertanyakan agama tuh kepada orang yang baru kita kenal emang udah menjadi budaya negatif yang sayangnya ternormalisasikan gitu. Belajar dari budaya asing kayak yang tadi udah gue singgung mengenai hal ini ya. Di barat sana hal seperti itu konotasinya udah buruk. Kalau misalnya
lo mempertanyakan agama orang saat pertama kali ketemu. Karena kepercayaan dan lain sebagainya itu kan hal yang personal ya. Jadi untuk apa baru pertama kali ketemu lo mempertanyakan hal-hal yang sangat personal seperti itu. Dan menanggapi pendapat lo, Nat, gue pribadi walaupun menentang hal ini, tapi gue juga menjadi salah satu pelakunya. Dan rasanya emang udah separah itu sih. Hal ini melekat di budaya masyarakat Indonesia termasuk gue. Kalau itu adalah hal yang nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya untuk menanyakan agama tentang salah atau enggaknya itu tergantung situasi dan siapa lawan bicara kita. Kalau tujuannya cuma sekedar bahas pertanyaan-pertanyaan yang personal kayak nanyain agama itu lebih baik dihindari ya guys ya. Apalagi sebenarnya itu adalah tindakan yang kurang mengenakan sih menurut gue. Ya benar sih ya. Menurut kalian nggak nyangka banget dari perbincangan hari ini gue belajar banyak dari kalian. Kalau sebenarnya nanya agama itu ya memang tindakan yang buruk sih, memang kayak bisa nyakitin perasaan orang gitu ya. Dan ya di sini juga gue belajar ternyata tindakan yang pernah gue lakuin sebelumnya itu bisa mengurangi tingkat toleransi antara gue dan lingkup pertemanan gue. Kalian tahu nggak, ini adalah salah satu hal kecil nih yang dapat dilakukan agar tetap mempertahankan rasa toleransi dalam diri kita. Cukup nggak nanyain hal-hal pribadi seperti nggak nanyain agama orang lain, biar nggak bikin suasana obrolan tuh jadi rusak. Nah, gue harap nih teman-teman semua yang dengerin juga, mungkin yang masih suka kepo sama agama orang lain yang sebenarnya bersifat personal ya guys ya, bisa stop ngejadiin agama tuh sebagai identitas utama orang lain, apalagi orang yang baru lo temuin di jalan gitu. Jadi kalau berinteraksi dan jalan hubungan sama orang, jangan lihat dia agama apa, tapi ya see them as person aja gitu. Kita tahu sendiri, kita kan hidup di tengah masyarakat yang plural dan agama itu ya urusan pribadi ya. Sebenarnya. Semoga hasil diskusi kita ya di hari ini bisa memberikan wawasan-wawasan baru untuk kita semua. Oke, sepertinya sekian kali untuk malam hari ini. Thank you banget untuk semua yang udah bisa hadir. See you guys. Bye-bye. See you guys. Bye-bye.